Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Eka Setiawati. Saya dari kelas 1A, jurusan Kesehatan Masyarakat, Stikes Karisma Persada Tangerang Selatan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi daftar pustaka, bagaimana cara penulisannya, apa saja contoh-contohnya, dan lain sebagainya. Adapun tujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen Pak Adi Nur Hadi, dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja kita mulai. Nah, sebelum beranjak lebih jauh, kalian pernah dengar atau familiar nggak dengan kata daftar pustaka? Pasti pernah dong, atau sering lah. Karena daftar pustaka ini akan kalian temui di makalah, paper, atau karya ilmiah lainnya. Daftar pustaka adalah kumpulan sumber bacaan yang digunakan dalam suatu karya tulis. Daftar pustaka biasanya berisi judul-judul buku ataupun artikel dari berbagai media cetak yang mempunyai keterkaitan dengan bahan yang sedang diteliti. Sedangkan referensi adalah suatu informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber acuan untuk mempertegas suatu pernyataan yang disampaikan. Referensi dapat dilihat dalam bentuk aktual seperti statistik, objek faktual, dan kesaksian. Juga dalam bentuk non-aktual seperti hipotesis, kutipan, ataupun analogi. Penulisan daftar pustaka ini sangat penting. Dengan menulis daftar pustaka, kita dapat terhindar dari tuduhan plagiarisme atau penjiplakan, menghargai dan mengapresiasi penulis terhadap karyanya yang dijadikan referensi, membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan, memberikan kredibilitas informasi, juga menunjukkan bahasa sebuah tulisan dan informasi yang ada di dalam karya tulis bukan hasil dari pikiran sendiri, tetapi juga dari hasil pemikiran orang lain. Apa saja yang ada di dalam daftar pustaka juga sudah ditentukan, seperti harus ada nama pengarang atau nama penulis, judul buku, data publikasi seperti tahun terbit, nama penerbit, dan tempat diterbitkannya. Dalam menulis daftar pustaka juga sudah ada aturan atau syarat-syaratnya, jadi tidak bisa sembarangan atau semaunya kita. Adanya aturan dalam penulisan daftar pustaka ini juga memudahkan penulis dalam membuat daftar pustaka. Aturan atau syarat-syarat penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam menulis nama tidak perlu mencantumkan gelar. Yang kedua, penulisan nama harus dibalik dan dipisah dengan tanda koma. Yang ketiga, bila penulisan lebih dari satu orang pengarang, maka menggunakan tanda koma untuk memisahkan. Yang keempat, jika pengarang lebih dari satu orang, maka hanya nama pengarang pertama saja yang dibalik. Sisanya, yang kedua dan seterusnya tidak perlu dibalik. Yang kelima, teknik penulisan tiap sumber berbeda-beda, apakah dari buku, jurnal, artikel, ataupun dari internet. Yang keenam, jarak antar sumber diberi jarak 2 spasi. Yang ketujuh, daftar pustaka disusun berdasarkan alfabet. Yang kedelapan, daftar pustaka tidak perlu diberi nomor urut. Yang kesembilan, judul buku setiap awal kata menggunakan huruf kapital, kecuali kata tugas seperti konjungsi, yang, di, dari, dan lain-lain. Yang terakhir, penulisan judul buku atau karya ilmiah dicetak miring. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh dari daftar pustaka dengan sumber yang berbeda-beda pula. Yang pertama ada buku. Formatnya adalah nama pengarang, tahun, judul, kota, dan penerbit. Yang kedua dari jurnal. Formatnya nama penulis, tahun, judul, nama jurnal, volume, dan halaman. Yang ketiga dari internet. Formatnya adalah nama penulis, tahun, judul, alamat website, dalam kurung tanggal akses. Yang keempat, makalah. Formatnya nama penulis, tahun, judul, dan makalah. Yang kelima, dari skripsi atau tesis ataupun disertasi. Formatnya adalah nama penulis, tahun, judul, dari skripsi atau tesis atau disertasi, kota, nama universitas ataupun lembaganya. Selanjutnya adalah dari koran. Formatnya adalah nama penulis, judul, kota, nama koran, dalam kurung tanggal. Yang terakhir adalah ensiklopedia. Formatnya adalah nama penulis, tahun, judul, dari kamus ataupun ensiklopedia, jenis,
dan halamannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.